Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu yang salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak ibu yang salih dan salihah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, insya Allah. Ibu pimpin anak-anak doanya, berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sebelumnya materi kemarin ada yang ingin diingat? Ya, di minggu kemarin kita bahas mengenai indera pendengaran ya. Nah, indera pendengaran ini adalah ya telinga kitanya adalah indera pendengaran. Materi ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menyebutkan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. 2. Siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Baik anak-anak, hari ini semuanya pada hadir kan ya? Alhamdulillah kalau semuanya pada hadir. Oke, sebelum masuk materi, ibu mau tanya dulu, anak-anak ada yang tahu nggak bunyi itu apa sih? Atau bunyi itu timbul dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi bunyi ini disebabkan oleh benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda ini dapat mengakibatkan udara di sekitarnya menjadi bergetar juga, gitu ya. Nah, kemudian getaran di udara mengakibatkan bunyi di udara gitu ya, atau getaran di udara itu menghasilkan suatu bunyi gitu, suatu bunyi di udara ya, gitu anak-anak ya. Nah, kemudian semua benda yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Ingat ya anak-anak, jadi semua benda yang dapat menghasilkan bunyi itu artinya dia adalah sumber bunyi. Apa aja nih di sekeliling kita yang menghasilkan bunyi? Ya, bisa dengan botol gitu ya, bisa juga dengan galon gitu ya, bisa juga dengan ember gitu, piring yang kaca gitu, dan banyak lain sebagainya gitu ya anak-anak. Baik ya anak-anak, ibu contohkan ya, di sini ibu punya apa nih, mangkuk gitu ya. Nah, di sini ibu punya mangkuk dan ini ada sendok. Bagaimana? Menghasilkan bunyi bukan? Nah, karena kedua benda ini menghasilkan bunyi, maka mangkuk ini adalah sumber bunyi gitu ya. Kemudian juga di sini ibu ada ini apa? Botol minum. Nah, botol minum ini juga bagaimana? Terdengar kan bunyinya? Maka botol minum termasuk dari sumber bunyi. Kenapa? Ya, seperti penjelasan ibu tadi, bahwasanya semua benda yang menghasilkan bunyi maka ia adalah sumber bunyi. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa dipahami ya.
kita setelah tadi membahas mengenai asal muasal bunyi ya, timbulnya bunyi ya. Selanjutnya kita akan bahas ke materi intinya, yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, bunyi ini anak-anak dapat dipantulkan dan juga dapat diserap oleh benda-benda tertentu. Nah, benda-benda yang dapat memantulkan bunyi ini adalah apa? Ya, jadi bunyi ini dapat dipantulkan jika terkena dengan benda yang keras gitu ya. Apa saja sih benda yang keras itu? Ada yang tahu nggak? Iya, betul, ada kaca, kemudian ada dinding batu bata ya, ada juga logam, besi, dan banyak lainnya ya. Nah, selanjutnya selain dapat dipantulkan, bunyi ini juga dapat diserap ya oleh benda-benda yang kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang dipantulkan itu dia terkena benda yang keras, maka jika untuk menyerap bunyi ini, maka bunyi harus terkena oleh benda-benda yang lunak. Apa saja itu contoh benda-benda lunak? Ya, ada busa, ada kertas, karpet, karet, dan masih banyak sebagainya ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk bunyi. Apa saja sih bentuk-bentuk bunyi itu? Ada 3 ya. Yang pertama bunyi asli, yang kedua gema, yang ketiga ada gaung. Nah, yang pertama bunyi asli. Nah, anak-anak, saat kita bernyanyi di ruangan tertutup, maka ini dapat memperkuat dari bunyi asli. Contohnya, saat kita bernyanyi di sebuah ruangan rekaman ya. Anak-anak pernah melihat ruangan rekaman untuk penyanyi-penyanyi itu membuat video mereka. Nah, ruang rekaman itu. Jadi di ruangan itu bisa memperkuat bunyi aslinya. Yang kedua adalah gema. Ada yang tahu nggak gema itu apa? Jadi gema ini adalah bunyi pantulannya itu terdengar dengan jelas. Contohnya nih, ketika kita berteriak di sebuah tepi jurang. Anak-anak pernah nggak teriak di tepi jurang? Kalau kita teriak di tepi jurang ini anak-anak, maka suara pantulannya itu terdengar dengan sangat jelas. Contohnya, saat kita berteriak, "Apa kabar?" maka bunyi pantulannya menjadi "Apa kabar?" Begitu. Jadi terdengar dengan jelas. Selanjutnya ada yang ketiga, itu namanya gaung. Nah, kalau gaung ini kebalikan dari si gema tadi. Kalau gema itu pantulannya terdengar jelas, maka gaung ini pantulannya terdengar dengan tidak jelas gitu ya. Nah, jadi contohnya contoh gaung itu adalah saat kita berteriak di sebuah gua atau sebuah tempat yang tertutup, maka suara pantulannya ini menjadi tidak jelas atau dia itu bertabrakan gitu ya anak-anak. Nah, contohnya adalah saat kita berteriak, "Apa kabar?" maka suara pantulannya menjadi "Apa kabar?" Begitu ya anak-anak. Bisa dipahami sampai di sini materi kita? Insya Allah bisa dipahami ya anak-anak. Anak-anak ibu kan pintar, juga salih dan salihah, insya Allah. Oke anak-anak, mungkin ini yang dapat
ibu sampaikan mengenai materi kita, pemantulan dan penyerapan bunyi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan anak-anak bertanya di grup WhatsApp kita gitu, atau bisa juga kirim japri ya, WA ke ibu. Untuk tugasnya nanti ibu lampirkan ya. Silakan anak-anak kerjakan tugas yang ibu lampirkan. Oke anak-anak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.